0422. Saya Nisa Divalia dengan NPM 2413 02456. Saya Indra Risanta dengan NPM 2413 02448. Jangan lupa tonton videonya. Bye-bye. Pertanyaan ilmiahnya, apakah plasmolisis insipien dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan? Klaimnya, kami setuju bahwa plasmolisis insipien dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan. Pada percobaan plasmolisis insipien terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu pipet tetes untuk mengambil dan meneteskan larutan, kemudian ada gelas beker ukuran 30 ml untuk menuangkan air aqueous. Selanjutnya ada gelas beker yang ukurannya agak besar, itu sebagai wadah air aqueous. Lalu terdapat gula atau sukrosa untuk menciptakan kondisi hipertonik. Kemudian ada bawang merah sebagai objek yang diamati. Lalu ada cawan Petri sebagai tempat preparat, ada objek gelas sebagai alas dan cover gelas untuk menutup preparat, serta silet untuk membuat sayatan tipis pada bawang merah. Setelah itu terdapat mikroskop untuk mengamati perubahan pada sel, kemudian terdapat batang pengaduk untuk mencampur larutan, dan terdapat stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pengamatan. Lalu yang terakhir terdapat neraca analitik yang digunakan untuk mengukur jumlah glukosa yang akan dilarutkan. Perhitungan massa yang pertama itu rumusnya adalah massa sama dengan M dikali MR dikali volume dibagi 1000. Di sini yang pertama itu ada larutannya 0,14. Jadi massa sama dengan 0,14 dikali 342 untuk MR-nya, dan untuk cairannya itu ada 30 ml. Kemudian dibagi 1000. Didapat untuk parutan 0,14 itu gramnya itu 1,436 gram. Dan begitu juga untuk larutan 0,16, 20, 22 dan seterusnya. Selesai menghitung perhitungan massa, gunakan hasil pada setiap konsentrasi NaCl pada gula. Semisalnya, pada hasil konsentrasi NaCl 0,14 itu adalah 1,436, maka gula yang ditimbang adalah 1,436 gram. Begitu juga selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, kita akan mengupas bawang menggunakan silet. Setelah bagian kering bawang terkelupas, ambil lapisan di bagian epidermis menggunakan silet setipis mungkin yang nanti akan digunakan untuk uji plasmolisis. Sebelum bawang putih dicampur dengan larutan plasmolisis, kita akan menguji jumlah dari sel epidermis dan sel yang belum terplasmolisis dengan menggunakan mikroskop.
Letakkan irisan bawang ke objek gelas, lalu dicampur dengan cairan Aquades dan ditutup dengan cover gelas. Setelah itu letakkan objek ke mikroskop dan ubah pengaturan mikroskop menjadi 100 kali untuk mengamati sel epidermis. Di mikroskop terlihat pada bagian dinding sel yang berwarna hitam masih tebal. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan larutan sukrosa. Gula yang sudah ditimbangkan akan dimasukkan ke cawa Petri. Setelah itu, siapkan air Aquades sebanyak 30 ml dan dituangkan ke cawa Petri. Selanjutnya, aduk larutan Aquades dan gula dengan batang pengaduk hingga gula terlarut. Proses ini dilakukan untuk menciptakan larutan sukrosa yang nantinya akan diuji pada lapisan epidermis pada bawang merah. Selanjutnya, irisan bawang merah dimasukkan ke dalam masing-masing larutan yang sudah larut selama 30 menit. Waktu perendaman ini penting agar terjadi keseimbangan antara cairan sel dan larutan di luar sel.
Pada awalnya terjadi proses osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semi permeabel dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut tinggi. Jika larutan sukrosa yang digunakan bersifat hipertonis, maka air di dalam sel akan keluar menuju larutan tersebut. Seiring waktu, keluarnya air dari sel menyebabkan vakuola menyusut dan tekanan turgor menurun. Akibatnya, membran sel mulai terlepas dari dinding sel. Peristiwa inilah yang disebut dengan plasmolisis. Setelah 30 menit, angkat irisan bawang merah dan diletakkan ke objek gelas. Teteskan cairan aqueous pada irisan bawang dan tutup dengan cover gelas. Setelah itu, amati perubahan dari plasmolisis menggunakan mikroskop. Pada tahap ini, kita mulai melihat adanya perubahan bentuk sel. Sel yang mengalami plasmolisis ditandai dengan menyusutnya sitoplasma dan terlepasnya membran dari dinding sel. Di sini kita akan menghitung presentase dari yang terplasmolisis insipient dari dinding bawang, sel bawang merah. Yang pertama itu hitung dulu selnya semua. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Nah, total keseluruhannya itu ada 72 sel. Kemudian hitung sel yang mengalami plasmolisis. Nah, yang ciri-ciri sel yang mengalami plasmolisis itu dinding sel membran selnya itu sudah mengkerut, tidak menempel pada dinding sel, dan dia warnanya juga sudah agak pudar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian
72 ditambah 19. Berapa, Wei? Total sel ditambah terplasmolisis hasilnya dibagi sel dikali 100%. Jadi total selnya itu ada 72 ditambah 19 sama dengan 91, dan yang terplasmolisisnya itu ada 19 dibagi 91 sama dengan 0,28 dikali 100%. Nah, ini kalau ini aku pakai GPT. Nanti potong aja itu. 0,208 dikali 100% sama dengan hasilnya 20,8%. Nah, untuk yang sel pertama itu maka yang terplasmolisis adalah 20,8%. Berarti yang ininya nggak di 2, untuk menghitung presentase dari 3 percobaan di 0,14 ini, yang pertama adalah 20% ditambah 19% tambah 17%. Hasilnya adalah 56%. Karena total percobaannya ada 3, maka 56% dibagi 3. Jadi rata-ratanya untuk yang percobaan pertama itu adalah 18,67%. Berarti semuanya dibagi 3 ya? Dan untuk yang larutan 0,16, 0,18, 20, 22, 24 dan 26 itu caranya juga sama, yaitu dijumlah semua total persennya baru dibagi dengan 3. Maka didapat hasil persennya. Terdapat rumus tekanan osmotik Pi sama dengan negatif 22,4 dikali 0,22 molaritas dikali 27 derajat Celcius dikurang 273 dibagi 273 dikali 1 sama dengan negatif 22,4 dikali 0,22 molaritas dikali 300 dibagi 273 dikali 1 sama dengan negatif 1478,4 per 273. Hasilnya negatif 5,41 bar. Selanjutnya lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. Pada Weren, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa persentase sel terplasmolisis meningkat seiring kenaikannya konsentrasi larutan sukrosa. Berdasarkan hasil tersebut, konsentrasi yang paling mendekati 50% adalah konsentrasi 0,22 m, karena rata-rata sel yang terplasmolisis mencapai 44,09%. Sedangkan konsentrasi 0,24 m telah melebihi batas plasmolisis insipien dengan rata-rata hasil plasmolisis sekitar 67,19%. Hasil perhitungan tekanan osmotik menunjukkan nilai sebesar min 5,41 bar yang menggambarkan kondisi potensial osmotik cairan sel pada jaringan tumbuhan yang diamati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa plasmolisis insipien pada jaringan tumbuhan terjadi pada konsentrasi yang mendekati 0,22 m. Pada isi backing, dari hasil referensi Hasnudinda dan Suwardi tahun 2016, plasmolisis insipien merupakan tahap awal plasmolisis yang ditandai sekitar 50% sel mulai mengalami pelepasan protoplasma dari dinding sel akibat keluarnya air dari dalam sel melalui proses osmosis. Pada tahap ini,
tekanan turgor telah menghilang atau bernilai nol, sehingga potensial osmotik cairan sel berada dalam keadaan setara dengan larutan eksternal dan dapat digunakan untuk menentukan nilai potensial osmotik sel. Menurut Arico, ciri plasmolisis insipien ditunjukkan oleh pemisahan membran plasma yang belum sempurna karena masih terdapat hubungan mekanis berupa Hecke-Stern antara protoplasma dan dinding sel. Keadaan ini menjadi penanda bahwa sel telah memasuki tahap awal plasmolisis, namun belum mengalami pelepasan protoplasma secara sempurna. Secara teori, plasmolisis insipien terjadi ketika sel tumbuhan diletakkan ke dalam larutan hipertonik, yaitu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibanding cairan sel. Larutan dengan konsentrasi lebih rendah disebut hipertonik, sedangkan larutan dengan konsentrasi yang sama disebut isotonik. Dalam kondisi hipertonik, air bergerak dari larutan hipotonik menuju larutan hipertonik melalui membran semipermeabel, sehingga air yang keluar dari vakuola dan menyebabkan tekanan turgor menurun sehingga nol. Ketika tekanan turgor hilang, protoplasma mulai mengkerut dan terlepas dari dinding sel, sehingga terjadilah plasmolisis. Menurut Adiwia, kondisi plasmolisis insipien sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi antara cairan di dalam sel dan larutan dalam sel. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut pada larutan eksternal, semakin besar tekanan osmotik yang menyebabkan air keluar dari sel melalui membran semipermeabel. Akibatnya, tekanan turgor menurun sehingga mencapai nol dan protoplasma mulai terlepas dari dinding sel. Selain itu, larutan hiperosmotik seperti sukrosa, manitol, atau sorbitol dapat menyebabkan air keluar dari vakuola sehingga tekanan turgor dalam sel hilang. Jika kondisi ini terus berlanjut, protoplasma akan menyusut lebih jauh sehingga membrana plasma terlepas dari dinding sel yang kaku. Di situ tuh yang plasmolisis insipien itu ditentukan pada saat sekitar 50% sel telah mengalami plasmolisis. Nah, mengapa yang plasmolisis insipiennya itu ditentukannya kenapa pada saat sekitar 50% telah mengalami plasmolisis ini? 50%. Jadi itu 50% itu dia menunjukkan kondisi yang seimbang. Jadi itu kan turgor sama dengan 0. Jadi yang artinya itu airnya itu tidak lagi keluar ataupun masuk. Nah, jadi karena setiap selnya ini dia meresponnya itu berbeda-beda. Nah, terus juga setiap selnya ini dia tidak langsung terplasmolisis secara bersamaan gitu. Jadi 50% ini dia sebagai titik acuan atau titik tengah itu ketika selnya ini mulai mengalami kehilangan si turgor tersebut. Nah, bisa menambahkan untuk kalau misalnya tekanannya di atas 50% gitu, berarti kan selnya dia udah nggak mengalami plasmolisis insipien lagi, jadi dia tuh mengalami plasmolisis yang sesungguhnya gitu. Jadi air di dalam selnya itu akan keluar ke lingkungan yang hipertonis, ke larutan sukrosanya itu. Jadi dia akan mengalami lisis atau tadi akan mengalami fluksis yang selnya akan menyusut gitu. Nah, kalau misalnya tekanannya itu kurang dari 50%, misalnya dia misalnya dia 30-an gitu. Nah, dia itu nantinya dia selnya itu masih dalam keadaan yang belum ini, karena tekanan di luarnya itu belum hipertonik, jadi airnya itu belum keluar banyak gitu. Jadi dia masih tekanan tergita masih ada di dalam. Di sini tuh ada total sel yang pertama itu ada 72. Kemudian dihitung kembali yang terplasmolisis. Yang terplasmolisis itu kan tadi dia nggak dekat dengan dinding sel gitu, membran selnya agak nyet gitu. Nah, itu ada jumlahnya 19%. Kemudian itu ditambah 72, total sel itu ditambah sama total sel yang terplasmolisis. Nah, 72 ditambah dengan 19. Nah, itu adalah hasilnya 91. Kemudian sel yang terplasmolisis itu dibagi dengan jumlah semua sel yang jumlah total semua sel yang tadi ini. Jadi
Tadi kan yang terplasmalisis 19, jadi 19 dibagi 91. Nah, hasilnya itu kan 0,208 dikali 100% sama dengan 20,8%. Apakah sudah jelas, Bu Nida? Review pribadi tentang LKM yang LKM ini pada judul praktikumnya itu harus di caps lock semua. Terus nama kelompoknya itu ditambah kelas, kemudian namamu itu ditambah LKM. Terus ini apa, tabelnya itu dikasih keterangan, tabel kemudian ininya ini kurang di bold, kemudian pada badannya itu di apa, italic, terus backgroundnya juga, dan citasinya itu kan ini dikri, tapi dikri di daftar pustaka tuh banyak kan, jadi tambahin di kakak, terus ini juga sini citasinya kan harusnya Nida sama Suwandi doang, terus di daftar pustaka itu apa judulnya ini harusnya di garis kelirikan italic, terus ini juga italic, italic semua. Aku mau nanya untuk yang revisi ini kan DKK. Nah untuk sama DKK berarti itu kan yang kenal benar juga kan. Nah kalau jenang iya berarti apa nih? DKK juga atau di backing kayak semuanya sudah benar. Berdasarkan hasil review saya terhadap LKM-nya Nisa yang belum menentukan potensial dan potensial cairan dengan plasmalisis insipient itu, menurut saya ada beberapa yang direvisi, seperti modulnya ini itu harusnya itu cocok semua. Kemudian kelompok ini ditambah kelas menggunakan dalam kurung, lalu setelah namanya juga ditambahkan MPR.
Kemudian untuk tabelnya ini itu harusnya tuh kepala tabelnya itu di bold dan nggak perlu tanpa warnanya. Kemudian pada bagian luaran itu saya sudah setuju karena dia menyantumkan hasil data dan juga kesimpulan. Tapi bagian tulisan waran dan juga backing itu harusnya di italic. Lalu untuk daftar peserta itu ada yang belum di italic di nama jurnalnya. Terus ada nama ininya yang belum di italic juga. Kalau untuk backingnya saya udah lengkap semua dan saya juga udah ada. Jadi saya ada tanya sedikit untuk yang bukti data itu tuh yang untuk keterangan konsentrasinya ini perlu dibuat nggak? Menurut saya enggak, karena kan ini masuknya ke dalam isi tabel bukan kepalanya atau undang-undangnya juga. Jadi yang dibuat cukup kepala tabel. Sekian video dari kami akhiri. Wassalam.